Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banyak habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM sehingga mampu meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya pemirsa, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa memastikan penyaluran dana segar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan telah terrealisasi. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Penempatan dana segar di Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar 55 triliun rupiah. Sementara penempatan dana segar di BTN sebesar 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Dengan penyaluran ini, pemerintah berharap dana segar tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan, yang pada akhirnya mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor real. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu yang jangan rapat di atas ya, langsung balik lagi kita langsung kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banyak habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonomi bisa bergerak. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Dengan terbitnya POJK UMKM, sektor UMKM diharapkan semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM sehingga mampu meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangan resminya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menegaskan, aturan baru ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan setelah melalui konsultasi dengan DPR RI. Aturan tersebut mewajibkan Bank Umum, BPR, Bank Syariah, BPR Syariah, serta lembaga keuangan non-bank konvensional maupun syariah untuk memberikan kemudahan pembiayaan pada UMKM. Dengan terbitnya POJK UMKM, sektor UMKM semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Hingga Juli 2025, kredit perbankan tumbuh 7,03% secara tahunan menjadi 8.043,2 triliun rupiah. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi 12,42%, disusul kredit konsumsi 8,11%. Sementara kredit modal kerja hanya naik 3,08%. Dari sisi debitur, kredit korporasi tumbuh 9,59%, sedangkan kredit UMKM hanya naik 1,82%, seiring fokus perbankan pada pemulihan kualitas kredit. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Ya, angka ini tumbuh 4,1% secara tahunan. Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7.089 triliun rupiah. Lebih rendah dari bulan sebelumnya yakni 434,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso melaporkan, secara tahunan posisi utang eksternal Indonesia pada Juli 2025 tumbuh 4,1% dari posisi Juli 2024. Jumlahnya tumbuh melambat dibandingkan Juni 2025 yang meningkat 6,3%.
Adapun ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 9% secara tahunan. ULN pemerintah dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,1%, jasa pendidikan 17%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,9%, konsumsi 12,1%, serta transportasi dan pergudangan 8,9%. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, penyaluran dana segar sebesar 200 triliun rupiah yang diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian bukan tanpa tantangan. Sejumlah kalangan menilai masih tingginya suku bunga kredit dan belum membaiknya iklim investasi diakui masih menjadi kendala untuk mewujudkan target pemerintah. Penyaluran dana segar sebesar 200 triliun rupiah yang diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian bukan tanpa tantangan. Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies Peter Abdullah menilai, untuk mendukung kebijakan tersebut perlu ada kebijakan penurunan suku bunga kredit agar permintaan kredit dari pelaku usaha meningkat. Tak hanya itu, belum membaiknya iklim investasi juga menjadi penyebab permintaan kredit dari pelaku usaha masih rendah. Peter berharap ada jaminan kepastian investasi serta penurunan suku bunga kredit agar pelaku usaha bisa berekspansi. Bisa terjadi, kebijakan yang dibutuhkan itu tidak cukup dari sisi fiskal. Harus diiringi dengan kebijakan dari sisi moneter. Harus diiringi dengan kebijakan dari sisi sektorial. Ya, sisi moneter agar supaya kita bisa memastikan suku bunganya benar-benar turun. Sektorial kita harus bisa memastikan bahwa iklim investasi kita benar-benar membaik sehingga demand untuk kredit itu meningkat. Ya, kalau itu ketiga hal ini tidak terjadi, saya tidak bisa membayangkan bahwasanya apa yang diinginkan oleh Pak Menteri itu dengan mudah itu bisa terwujud. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Abdul Sobur, berharap perbankan mau menurunkan suku bunga kredit yang saat ini masih membebani para pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM. Penurunan suku bunga kredit diyakini akan menciptakan pertumbuhan. Pelaku usaha juga berharap penyaluran dana segar 200 triliun ini bisa tepat sasaran sehingga benar-benar bisa menggerakkan sektor padat karya. Yang mahal, katakanlah misalnya 10 ke atas sampai 12% itu nggak efektif. Karena coba kita Thailand aja di 3% sekarang ya. Rata-rata kan di 6%. Kita gunakan misalnya 6% saja itu akan menciptakan pertumbuhan pasti. Ya. Seperti diketahui, pemerintah resmi menyalurkan dana segar 200 triliun rupiah ke perbankan Himbara. Dengan penyaluran ini, pemerintah berharap dana segar tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan, yang pada akhirnya mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor real. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.